Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara di Zoom meeting pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya, perkenalkan MC acara sosialisasi Disnatalis Sulawesi 2021 pada hari ini. Yang saya hormati, seluruh panitia Pos ULCC, dan serta teman-teman peserta lomba yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Saya selaku MC mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir pada acara sosialisasi Disnatalis ULCC 2021 pada hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik sampai akhir penghujung acara nanti. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara sosialisasi Disnatalis ULCC 2021 tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan tim juri dan penilai. Keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, pembacaan doa dan penutup. Nah, jadi teman-teman, kegiatan acara kita hari ini yaitu akan ada penjelasan mengenai teknis pengumpulan karya lomba, lalu perkenalan tim juri dan penilai, serta akan ada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang masih bingung sama informasinya, bisa banget nih pada sesi tanya jawab nanti. Pokoknya dipersiapkan aja ya pertanyaannya. Baik, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Baiklah, sesi pembukaan telah dilaksanakan. Langsung aja kita akannya, yaitu perkenalan tim juri dan penilai yang akan disampaikan kepada Saudari Anzila Rahmayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan identitas para tim juri dan tim penilai untuk perlombaan Disnatalis sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Ibu Laila Zahroh selaku juri bidang lomba cover song. Ibu Laila Zohrah, ST, MNG, MNG, PhD, mobile 0821 5445 5660 dengan email lailazohrah5@gmail.com. Arsitek urban designer, major projects experience, master plan smart cities for Purwasuka in West Java, research on revitalization of city center of Tokyo, Japan, regeneration strategies for historic from Bakula, South Kalimantan, research work on revitalization of Hanai, Vietnam, research and development strategies of historic town Nagahama, Sawara, and Kawagoe, Japan, Majalaya, Agri Architecture, DID Master Plan the City of Martapura, South Kalimantan, DID Stadium Batu Licin Master Plan Banjarmasin Heritage, Design and Construction Hotel Gria Duta Banjarbaru, Interior Designer Mawar Hospital. Awards and Scholarship. Yang pertama ada Award Japan 2001, Maebashi Institute of Technology Research, Fellowship 2001, Young Research Award, COE Program of Tokyo, Metropolitan University 2007, Sasakawa Fellowship Japan 2008, Research Fellowship Chiba University 2009, and 2010,
Investment Indonesia Foundation 2020 under present. Then education, PhD in Urban Science, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Technology, Urban Planning and Design, Chiba University, Japan 2010. Master of Urban Planning and Design, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Technology, Urban Planning and Design, Chiba University, Japan 2007. Japanese Language for Natural Science, International Student Institute, Chiba University, Japan 2005. Japanese Language for Manbukagusha, Department of Japanese Studies, Pajajaran University, Indonesia 2004. Bachelor of Architecture Gajah Mada University, Indonesia 2001. ACAD, SketchUp, Lumian Lumen Arti, ArtGIS, Area Third Studio Adobe. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Saifuddin Arif selaku juri bidang lomba cosplay. Nama, Saifuddin Arif. Tanggal lahir 30 Oktober tahun 2000. Dan ada soft skill-nya di bawah. Bisa diturunin. Soft skill-nya yang pertama ada kerja sama tim, komunikasi, kemampuan analisa, dan kemampuan adaptasi. Keahlian komputernya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan web coding. Serta bahasa yang dikuasai ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Pengalaman kerja yang pertama yaitu sebagai pengajar bahasa Jepang dari bulan Oktober 2020 hingga bulan April 2021. Yang kedua, sebagai operator produksi dari bulan Mei 2019 hingga bulan April 2020. Dan sebagai pengajar bahasa Jepang dari bulan Agustus 2018 hingga bulan Maret 2019. Dan yang terakhir sebagai maintenance dari bulan Juli 2017 hingga bulan Januari 2018. Serta pendidikannya yaitu dari SDN Wanajaya 05 dari tahun 2006 hingga tahun 2012. SMPN 4 Cibitung dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Dan SMK Mitra Industri MM 2100 dari tahun 2015 hingga tahun 2018 teknik sepeda motor. Dan yang terakhir, saya akan membacakan CV dari Ibu Nuria Hilda selaku juri bidang lomba Shodo. Nuria Hilda, profile. Japanese language teacher with 4 years teaching experience in vocational high schools and experience teaching in private schools. Certificate efficiency test or JLPTN 3. Personal information, name, Nuria Hilda SS, birth date, May 2nd, 1995, gender female, residence Bekasi, nationality Indonesia, martial status single. Dan ada education-nya, Japanese Literature, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA atau STBA JIA, Bekasi dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Bachelor of Japanese Literature, graduate with GPA 3.70 itu. Skills, software, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Language, ada bahasa Indonesia, Japanese, and English. Organization, ada Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI,
member of HPI, dan ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI, member of IGI. Baik, nama-nama tim penilai dari panitia di Senatalis ULCC. Yang pertama, bidang lomba cover song sebagai berikut. Ada Dia Ayusa Fitri, Prodi Akuntansi 2020. Yang kedua, ada Nurul Meisya Rosa Putri, Prodi Pendidikan Matematika 2020. Yang ketiga, ada Sofia Wahidatul Hasanah, Prodi Pendidikan Matematika 2020. Yang keempat, ada Fitriati Nisa Azahra, Prodi Teknik Elektro 2019. Yang kelima, ada Hesti Pramudita, Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Dan yang kedua, bidang lomba cosplay sebagai berikut. Yang pertama ada Stefan Haryanto, Prodi Teknik Mesin 2019. Yang kedua ada Rifanda Nur Anita, Prodi Pendidikan Matematika 2020. Yang ketiga ada Rizka Aulia Yuliani, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2020. Dan yang ketiga, bidang lomba Shodo. Yang pertama ada Yazid Aksara Isnaldi, Prodi Teknik Informatika 2020. Yang kedua ada Roni Merdiansah, Prodi Sistem Informasi 2020. Dan yang ketiga ada Hafiz Arif, Prodi Teknik Elektro 2019. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Anzila atas penyampaiannya. Acara selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teknis pengumpulan karya lomba. Penjelasan pertama mengenai teknis pengumpulan karya lomba cover song akan disampaikan oleh Saudari Liana Najwa. Kepada Saudari Liana Najwa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Liana Najwa Soliha, selaku penanggung jawab lomba cover lagu di Senatalis ULCC 2021. Sebelumnya, selaku penanggung jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada akan teteh peserta tentang ketentuan lomba poin 5, yaitu lagu yang dinyanyikan merupakan lagu Jepang dan tidak boleh menyanyikan lagu yang diubah ke bahasa Jepang dan tidak menyanyikan lagu Jepang yang dicampur dengan bahasa lain. Terdapat pengecualian yang diperbolehkan, yaitu bila bahasa asing lain itu hanya beberapa kata atau beberapa baris dan terdapat bahasa Jepang yang diserap dari bahasa asing lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknis lomba cover lagu di Senatalis. Yang pertama, peserta lomba akan mengirim video cover lagu di 2 media, yaitu yang pertama di Google Form, yang linknya sudah diberikan oleh panitia di Guidebook, dan dengan format nama videonya, nama _ peserta lomba cover lagu _ di Senatalis ULCC. Kemudian yang kedua, peserta lomba akan mengirim di IGTV masing-masing dengan format judul IGTV, yaitu peserta lomba cover lagu di Senatalis ULCC 2021. Dengan menandai atau tag IG ULCC Unsika, yaitu @unsika_ULCC. Selanjutnya, caption di IGTV berisi yang pertama, judul lagu Jepang yang dipilih. Kedua, identitas diri, contohnya nama dan instansi. Yang ketiga, sebutkan alasan memilih lagu tersebut. Yang terakhir, sertakan tagar atau hashtag, yaitu hashtag lomba cover lagu ULCC, hashtag ULCC 2021, dan yang terakhir, hashtag di Senatalis ULCC 2021. Kemudian, juara 1, 2, dan 3 atau juara umum akan dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri. Dan juara favorit akan ditentukan berdasarkan like terbanyak di IGTV masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau membacakan aspek penilaian lomba cover lagu. Yang untuk juara utama, yang menjadi aspek penilaiannya yaitu yang pertama, kemampuan vokal dan nada atau harmonisasi. Yang kedua, performance atau penampilan. Yang ketiga, penguasaan lirik lagu. Yang keempat, ketetapan nada. Kelima, pengucapan bahasa Jepang. Nah, dari 5 kriteria ini, setiap kriteria akan memiliki maksimal skor 20. Jadi, total skornya adalah 100.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanya pada sesi tanya-jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Lia, atas penyampaiannya. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai teknis pengumpulan karya Lomba Shodo akan disampaikan oleh Saudari Windy Hasna. Kepada Saudari Windy Hasna, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Hasna Rasana. Saya di sini selaku penanggung jawab Lomba Shodo akan menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan Lomba Shodo. Sebelumnya, saya akan membahas dulu mengenai persyaratan dan ketentuan Lomba Shodo, khususnya di alat dan bahan, yaitu di kertas wasi. Hanya mengingatkan untuk penggunaan kertas wasi ini diwajibkan ya teman-teman. Kenapa? Karena kertas wasi ini yaitu merupakan unsur utama dari shodo. Jadi untuk mempertahankan identitas dari shodonya ini sendiri, kita mewajibkan ya untuk penggunaan kertas wasi. Lalu ada sedikit tambahan untuk pertanyaan kertas wasi dan hansi itu sama atau tidak? Jawabannya sama ya teman-teman, karena kertas hansi ini merupakan jenis dari kertas wasi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kalau kertas hansi sama wasi ini sama atau beda, jawabannya sama ya. Lalu selanjutnya saya akan membacakan mengenai teknis pelaksanaan Lomba Shodo. Nah teman-teman, selama proses pembuatan itu dibuat video dari awal sampai akhir dengan maksimal durasi 3 menit. Nah, jika teman-teman selama pembuatan itu melebihi dari 3 menit, videonya bisa dipercepat ya teman-teman, dan ada syarat juga harus sekali tag, jadi one tag itu nggak boleh dipisah-pisah, dipotong-potong gitu, nggak boleh, jadi harus one tag. Terus untuk video sendiri itu format nama videonya untuk dikumpulkan di GPOM, itu nama _video shodo _Dias Natalis ULCC. Untuk format nama gambar untuk di GPOM, jadi hasilnya itu selain dibuat video selama proses pembuatan, hasilnya dipoto juga ya teman-teman. Nah untuk format nama gambar untuk di GPOM-nya itu nama _gambar shodo _Dias Natalis ULCC. Untuk format judul video untuk IGTV itu peserta Lomba Shodo Dias Natalis ULCC 2021. Untuk format caption feed Instagram, menuliskan identitas diri, lalu isi atau makna dari kanji yang dipilih atau dibuat, lalu disertakan hashtag. Hashtag pertama itu Lomba Shodo, hashtag kedua ULCC 2021, dan hashtag terakhir yaitu Dias Natalis _ULCC. Jangan lupa untuk menandai IG resmi ULCC-nya @unsika_ULCC. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman selain jadi dibikin video selama proses pembuatan dan juga hasilnya difotokan. Nah, nanti dikumpulkan selain ke sosial media, diupload, dikumpulkan juga ke GPOM yang sudah diberikan oleh panitia. Lalu untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri, dan juara favorit akan dipilih oleh tim penilai, ditentukan berdasarkan like terbanyak di Instagram masing-masing. Lalu untuk keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat, dan dengan peserta mengikuti lomba ini maka dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan lomba. Selanjutnya untuk kriteria perlombaan Lomba Shodo, yang pertama itu ada urutan penulisan dengan poin 1 sampai 10. Yang kedua ada tomaru, haneru, dan harau yang benar dan tepat dari 1 sampai 10. Dan yang ketiga ada keindahan huruf, sama 1 sampai 10 juga. Yang keempat proporsi huruf. Dan yang kelima yaitu makna dari kanjinya. Seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mungkin jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Windy atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teknis pengumpulan karya lomba cosplay akan disampaikan oleh Saudara Regalan. Kepada Saudara Regalan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih
kepada MC. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raigalan Kalmasu ya. Saya selaku PJ Cosplay ingin memberi beberapa penjelasan terkait lomba cosplay itu sendiri. Yang pertama, ada teknis pelaksanaan lomba. Seperti yang teman-teman tahu atau teman-teman jika sudah membacanya, ada beberapa teknik pelaksanaan lomba cosplay. Yang pertama adalah peserta lomba mengirim gambar berupa JPG di Google Form yang diberikan oleh panitia dengan format nama peserta lomba cosplay _ Disnatalis ULCC. Ini bisa berupa gambar. Jika teman-teman mengirim karya lomba gambar ataupun video maksimal berdurasi 1 menit dikirimkan di Google Form ketika batas waktu yang dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah peserta wajib memposting foto di Instagram dengan syarat slide pertama yaitu foto diri yang sedang bercosplay. Slide kedua adalah tokoh karakter cosplayan teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga, format caption feed Instagram dari identitas diri, deskripsi mengenai karakter cosplay, memalukan quote, menuliskan quote dari karakter yang teman-teman cosplay, kemudian tag Instagram ULCC, dan sertakan hashtag lomba cosplay, hashtag ULCC 2021, hashtag Disnatalis ULCC, _ULCC. Kemudian yang keempat adalah juara 1, juara 2, dan 3 dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri, dan juara favorit akan ditentukan berdasarkan like terbanyak di Instagram masing-masing. Kemudian yang kelima, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang keenam adalah dengan peserta mengikuti lomba ini, maka peserta telah menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan lomba. Nah, untuk aspek penilaian sendiri, kalau teman-teman sudah melihat kabar di grup ataupun melihat Instagram Stories ULCC, di situ sudah dikasih tahu beberapa pengumuman terkait lomba cosplay sendiri. Bahwasanya penilaian cosplay sendiri nantinya akan bertumpu di mana teman-teman fokus dalam menyamai karakternya. Yang pertama kan ada kostum. Nah, kostum sendiri memiliki poin 1 sampai 10 poin dengan beberapa ketentuan seperti beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan adalah kualitas, kesulitan, dan akurasi. Next, kemudian penampilan. Nah, untuk penampilan sendiri, make up yang kalau kemarin saya bilang make up itu menjadi tumpuan penilaian, nah, make up sendiri masuk dalam kategori penampilan. Nah, penampilan sendiri memiliki poin 1 sampai 10 poin. Dan beberapa poinnya yaitu konsep atau kreativitas dari penampilan teman-teman, persiapan, atau unsur hiburan yang ada pada karya teman-teman. Kemudian next, poin plus minus. Mungkin ada poin-poin yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi sebanyak 1 sampai 5 poin berdasarkan sejumlah pertimbangan yang akan dijelaskan pada poin-poin di bawahnya. Pertama adalah terdapat 1 sampai 3 poin tambahan yang bisa diperoleh peserta dan 0 sampai 2 ya poin untuk dikurangi. Pembagian poin tersebut adalah poin-poin positif seperti faktor wow atau efek untuk penonton umum ya. Nah, jadi kan lomba cosplay ini bukan hanya untuk lomba tapi juga bisa menjadi hiburan bagi semua penonton umum ya. Ketika kalian nge-share di feed Instagram kalian. Dan faktor wow sendiri ini punya terkaitan dengan poin penilaian penampilan tadi ya, tentang unsur hiburan. Kemudian poin negatif masing-masing ada 0 sampai 2 poin yang bisa dikurangi jika adanya ketidaksesuaian dengan karakter yang di cosplay atau kurang adanya kesiapan peserta atau tidak memposting di Instagram atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Mungkin cukup sekian teman-teman. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Saudara Raigalan atas penyampaiannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Jadi para pemenang lomba itu dikategorikan menjadi 2, yakni bagi para pemenang utama
akan mendapatkan piala plus sertifikat dan uang pembinaan. Serta para pemenang favorit akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Lalu untuk hadiah pemenang utama, maka kami selaku panitia akan mengirimkan langsung hadiah tersebut ke rumah yang bersangkutan. Dengan catatan, kami hanya menanggung biaya sebesar ongkos kirim 15.000. Lalu jika alamat rumah yang bersangkutan terkena ongkir yang melebihi dari 15.000, maka sisanya akan ditanggung oleh pemenang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau informasinya masih kurang jelas, bisa ditanyakan lagi di sesi tanya-jawab setelah ini. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang dilontarkan akan dijawab oleh masing-masing para penanggung jawab lomba. Lalu bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengklik tanda raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung diketik kolom chat pada Zoom ini. Terima kasih. Yuk teman-teman, silakan yang mau bertanya. Oke, dari Zahara Nur Ain, silakan yang bertanya. Jadi aku mau nanya, untuk back sound-nya itu kan harus ada musik pengiring ya. Nah, terus kalau misalkan nih kita ngambil dari YouTube, kita convert gitu, itu kena copyright nggak sih? Soalnya kan kebetulan kan aku anak komunikasi, aku belajar copyright juga. Jadi kalau misalkan yang begitu-begitu tuh aku aware banget. Terus habis itu kalau misalkan pun memang tidak bisa dari YouTube, harus gimana solusinya? Terus aku gini nih, ada kan beberapa itu kan lomba cover song tuh sama seperti kurang lebih tuh kayak karaoke kan. Gimana kalau misalkan kita pakai aplikasi yang karaoke gitu, terus kita upload ke situ? Sama kalau misalkan lagu tuh refnya tuh bahasa Inggris, tapi gimana ya, beberapa kata-kata tuh kayak cuma 1 kata, 2 kata, mungkin 10 kali ya, itu bahasa Inggris, tapi yang lainnya bahasa Jepang. Gimana tuh? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Zahara Nur Ain atas pertanyaannya. Silakan para penanggung jawab lomba cover song boleh dijawab. Baik. Saya mau jawab yang ini dulu ya, yang gimana kalau ada bahasa Inggrisnya di ref-nya ya. Kalau misalnya cuma beberapa kata, kan kami selaku panitia udah diomongin lagi, dan kami membolehkan. Karena sulit sekali buat mencari lagu Jepang yang populer saat ini tuh, nggak ada bahasa asing lainnya, itu sulit dicarinya kan. Jadi sekarang kita memperbolehkan selaku panitia. Dan untuk copyright, saya kurang tahu ya, mungkin nanti ada yang bisa menambahkan yang lebih paham. Dan untuk aplikasi kayak yang karaoke itu, boleh aja sih. Jadi nanti pas ngerekam live-nya itu kan ngerekam, sekali rekam, nanti boleh lagunya dari aplikasi buat karaoke itu. Boleh gitu. Ada yang kurang pahami? Oke, terima kasih Teh Lia atas jawabannya. Gimana Zahara? Sudah jelas atau gimana? Silakan, sudah jelas. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama Zahara. Oke, dari Kak Niki, silahkan ingin bertanya. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Kak, saya dari Politeknik Negeri Lampung, Anissa Rizky Novita. Izin bertanya terkait cabang lomba cover song nih Kak. Ingin memastikan lagi untuk recordnya itu boleh menggunakan clip-on ya. Setelah itu untuk instrumennya apakah boleh diedit, dimasukkan pada saat editing videonya? Terima kasih. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Anissa. Jadi boleh aja instrumennya dimasukin setelah diedit atau pas diedit, asalkan saat Teh Anissa nyanyi itu sekali rekam ya. Jadi one take, sekali rekam aja, nggak di klip-klip atau dipotong-potong. Jadi nanti baru habis itu pas dieditnya boleh dimasukin instrumennya. Misalkan pas nyanyinya sekali rekam. Oke, gimana Kak? Sudah jelas atau belum? Oke Kak, terima kasih. Sudah cukup. Oke,
teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada satu nih dari Tazkia Syifa. Izin bertanya, Kak, untuk video shadow, apakah ada ketentuan selain yang sudah disebutkan? Misalnya, apakah harus terlihat muka atau badan? Kan untuk izin menjawab ya pertanyaannya. Untuk ketentuan tambahan yang masalah video itu, mungkin emang harus kelihatan ya wajahnya gitu. Terus nanti pas ketika foto hasilnya juga jadi supaya tahu gitu kalau yang membuatnya itu sendiri gitu. Terus orangnya sama gitu sama yang daftar lomba gitu. Jadi saat perekaman video itu harus kelihatan mukanya ya Teh. Oke, terima kasih Teh Windy. Bagaimana Kak? Udah jelas atau belum? Semoga sudah jelas ya. Selanjutnya dari Kak Eka Listia. Ya, izin bertanya, untuk lomba cover song, mengupload di Instagram dan untuk yang di Google Drive, hanya link saja ya kan? Tidak dengan videonya. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan penanggung jawab lomba cover song untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari THK. Yang di-upload di Google Drive itu juga videonya ya. Jadi videonya juga di-upload di Google Drive sama di-upload di IGTV. Kenapa di IGTV? Karena kita kan nyanyi ya. Kalau di Feeds kan takut gak cukup, jadi di IGTV. Dan di Google Drive itu untuk penilaian tim penilai dan juri. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya nih lagunya itu soundtrack anime, tapi yang penyanyinya itu dari Korea, itu boleh nggak? Atau penyanyinya harus dari Jepang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Kak Ria untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab ya. Izin off cam ya supaya internetnya bagus. Jadi asalkan lagu tersebut lagu Jepang masih diperbolehkan sih. Asalkan itu lagu tuh bukan lagu yang tadinya bahasa Korea diubah ke bahasa Jepang gitu. Itu yang nggak boleh ya. Kalau misalnya emang lagunya lagu Jepang ya nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Lanjut, ini ada Kanada Syifa, silakan. Kak, aku izin bertanya ya mengenai yang juara itu. Kan ada juara utama 1, 2, sama 3. Itu juaranya per kategori atau umum gitu dari lomba sodo, cosplay. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ingin menjawab. Aku izin jawab pertanyaan dari Kanada ya. Untuk kategori pemenang itu ada 2 kategori Kak. Jadi juara 1, juara 2 dan juara 3 itu juara umum. Juara umum itu ada juara 1, 2 dan 3. Nah, ada lagi yang kategori yang kedua itu pemenang favorit itu berdasarkan banyaknya like di Instagram. Itu ada juara 1, 2, dan 3 juga. Namun untuk juara umum itu kita ambil 3 orang per lombanya. Jadi total ada 9 orang. Sedangkan untuk juara umum itu, juara favorit itu hanya diambil 1 orang per lombanya. Jadi 3 orang aja. Gitu. Apa udah cukup? Terima kasih. Terjawab? Sama. Oke, ini ada lagi yang bertanya di kolom chat. Untuk pertanyaan Zahara, saya izin bertanya, kalau misalnya di dalam cover song itu ada suara 2 pengiring itu, boleh nggak aku edit itu komik sama audionya? Gimana untuk Teh Lia, aku penanggung jawab cover song? Baik, saya izin menjawab. Jadi asalkan ada video utamanya, maksudnya yang utamanya itu video cover lagunya itu menyanyi secara live ya, nggak dipotong-potong gitu. Nah, untuk tambahan itu bisa aja diedit, dimasukin ke video yang utama tadi. Tapi sebelumnya saya
Kalau salah tolong dikoreksi ya dari divisi acara. Oke, gimana untuk Zahra? Apakah sudah jelas? Langsung aja ya ke pertanyaannya Safrizal Prambana. Izin bertanya mengenai lomba Shodo tentang penguploadan video, apakah dipisah dengan hasil gambarnya atau digabungin video dengan hasil gambar? Kemudian apakah hanya hasil gambar aja yang difoto atau karya ikut difoto bersama yang gambar? Silakan untuk Teh Windiasna untuk dijawab pertanyaan. Izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk video dan hasil gambar itu dipisah ya. Jadi untuk video itu hanya video proses pembuatannya saja. Untuk hasilnya itu difoto. Nah, untuk video pembuatan kan harus kelihatan kan kitanya, orangnya gitu. Gak apa-apa sih kalau terlihat dari pinggir gitu, dari samping cara pembuatannya. Jadi yang kelihatannya dari samping gitu kitanya. Nah, nanti kan kalau udah selesai tuh proses pembuatannya, nanti kalian juga harus diangkat gitu, diliatin gitu hasil hasil dari buatan kalian tuh diginiin dulu gitu, di ending, di akhir videonya. Nah, nanti untuk hasil lebih jelasnya itu dipoto gitu. Apa udah jelas? Iya Kak, jelas. Makasih. Selanjutnya ke pertanyaannya Anggorodi nih, tadi ketimbun, maaf. Ia bertanya, untuk lomba cosplay, apakah ada perbedaan dari segi penilaian atau untuk upload karyanya antara yang upload foto dan upload video? Lalu apakah misal mau uploadnya video, tapi video sebelumnya udah pernah di-upload di medsos, apakah bisa di-upload ulang? Silakan untuk penanggung jawab cosplay untuk segera dijawab. Kita menjawab ya untuk pertanyaannya Kang Anggodo. Sebenarnya yang membedakannya antara penilaiannya itu bukan yang ngirim foto atau videonya ya, tapi kreativitas yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya video teman-teman terlihat biasa, tapi fotonya ada yang ngirim foto juga bagus, editannya misalnya gitu kan, itu juga pasti yang jadi tumpuan penilaian itu dilihat dari kreativitas yang ada dalam tampilan teman-teman gitu. Dan pertanyaan yang selanjutnya, misalnya video sebelumnya sudah pernah diupload ya, mungkin kalau saya sebenarnya kasih apa ya bilangnya, teman-teman kasih perubahan sedikit lah dari karya yang pernah dipublikasikan gitu. Kalau memang sebelumnya itu juga karya asli teman-teman kan sebenarnya pernah dipublikasikan untuk dikirimkan, saran saya agar dimodifikasi lagi gitu atau dikasih tambahan gitu biar terdapat perbedaan gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngasih upload video sebelumnya teman-teman udah publikasikan juga nggak apa-apa sih. Mungkin udah sih, cukup sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana untuk Anggoro Dwi? Apakah sudah jelas? Oke, udah jelas. Makasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Felicia. Apakah semua peserta mendapatkan sertifikat? Silakan yang ingin jawab. Aku izin menjawab pertanyaan dari Kak Felicia Ayin ya. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Untuk juara umum akan mendapatkan sertifikat yang di print, dan untuk juara juara favorit itu hanya sebesar apa? Hanya sertifikat. Tapi bedanya itu aja. Mungkin yang nggak menang dapatnya sertifikat. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Andi Ilham. Untuk lomba Shodo mengenai aspek penilaian, makna kanji itu bagaimana ya Kak? Soalnya kanjinya sudah ditentukan sendiri oleh panitia lomba. Mungkin bisa dijelasin lagi Kak. Nah, gimana Teh Windy? Baik, izin menjawab ya. Untuk aspek penilaian itu udah sebenarnya emang sih udah kanjinya udah ditentukan kan sama pihak panitia. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Kang bisa lihat di guidebook-nya itu ada
ininya ada indikator penilaiannya. Jadi di situ udah dijelasin gitu. Nah, untuk aspek penilaian kan tadi ada 5. Yang pertama itu ada urutan penulisan, yang kedua itu ada tomaru, haneru, dan harau yang benar dan tepat. Yang ketiga itu ada keindahan huruf, lalu yang keempat ada proporsi huruf, dan yang kelima ada makna kanji. Nah, untuk penjelasannya itu ada lebih jelas udah dijelasin lebih jelasnya itu ada di Guidebook ya. Tepatnya itu di indikator penilaiannya itu dijelasin dari poin 1 sampai 3 itu gimana, dari poin 4 sampai 7 itu kayak gimana gitu. Jadi Kang bisa ya baca lebih jelasnya gitu. Udah jelas banget kok di indikator penilaiannya di Guidebook. Apa udah jelas, Kang? Atau mungkin mau dijelasin sama saya dibaca satu-satu boleh, kalau emang Kang mau. Oke, gimana Kang Andi Ilham? Apakah sudah jelas atau belum? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kanadia Eva nih, udah raise hand. Silakan Kanadia Eva. Ya, terima kasih buat waktunya. Saya Nadia Eva dari UPI. Izin bertanya mengenai cover song. Mungkin saya mengulang pertanyaan dari Kak Zahara ini tentang suara 2 itu apakah diperbolehkan? Soalnya kalau misalnya kita nge-live di panggung gitu ya, kalau nyanyi itu kita cuma satu suara gitu. Tapi kalau misalnya di lomba ini apakah boleh ditambahkan suara 2 juga? Kalau misalnya diperbolehkan, apakah harus ada videonya juga? Jadi kayak diedit video ini yang suara 1 gitu, terus yang sebelahnya suara 2 gitu. Kira-kira apakah dimengerti pertanyaannya? Ya, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Gimana Teh Lia? Silakan boleh dijawab. Jadi yang penting itu ada video utamanya. Jadi video di utama itu nyanyinya harus live. Kalau misalnya mau ditambahin itu boleh. Yang nggak boleh itu ngedubbing atau ngelipsing di video utama. Jadi harus ada video utamanya dulu. Kalau misalnya mau nambahin suara 2, kayak suara 2, suara 3, itu kan gak bakalan sepanjang videonya juga kan. Jadi kayak cuma tambahan-tambahan. Tapi kalau misalnya ini ditambahin videonya pas suara 2, suara 3-nya, kayaknya nggak harus. Cuma kalau misalnya mau, nggak apa-apa sih, malah jadi bagus gitu. Kayak jadi kreatif, jadi nilai tambah juga. Kalau misalnya mau ditambahin videonya. Boleh. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Devina Nur Anjani. Untuk cover lagu harus take video langsung sambil nyanyi atau boleh rekam suaranya dulu baru take videonya, Kak? Terima kasih. Kalau itu kan yang barusan saya bilang ya, kalau video utamanya itu wajib live. Jadi nggak boleh direkam ya, itu sama aja kayak dubbing gitu ya, kayak lip sync. Jadi nggak boleh kayak gitu, video utama harus live. Kecuali misalnya mau nambahin suara 2, suara 3, ya suara 2, suara 3 kan juga nggak bakalan sepanjang videonya. Nggak bakalan sampai 5 menit seluruhnya juga itu dikasih suara 2 kan. Jadi harus ada video utama yang live nyanyinya sama lagunya, atau misalnya lagunya mau belakangan. Yang penting itu pas peserta nyanyi itu harus full lagunya, serta nyanyi ada videonya. Nggak boleh di lips-nya atau dubbing. Begitu apa kurang? Oke, gimana Kak Devina? Oke. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan teman-teman. Boleh langsung raise hand atau di kolom chat. Izin interupsi. Teh Hesti boleh masuk? Iya, boleh Teh Lindi. Maaf, izin menambahkan yang pertanyaan tadi yang Andi ya, mengenai shodo. Saya sedikit
tadi kurang paham, belum paham pertanyaan, sekarang udah paham. Maksudnya maknanya ya. Untuk maknanya itu saya jelasin ulang. Kan emang udah ditentuin kan kanjinya. Nah, untuk maknanya itu kan misalnya kamu ngambil yang kanji yang artinya mimpi tuh. Nah, bagaimana caranya kamu maknai si kata mimpi itu gitu. Menurut kamu mimpi itu apa sih gitu. Terus misalnya kamu ngambil kanji huruf yang artinya cinta misalnya. Nah, menurut kamu cinta itu seperti apa? Jadi seperti itu memaknainya gitu. Jadi kamu memaknai kata yang kamu pilih itu dari kanji yang kamu pilih itu seperti apa gitu. Mimpi menurut kamu itu seperti apa? Jadi kamu maknai gitu. Apa udah jelas? Mungkin maaf ya tadi saya kurang ini sama pertanyaannya. Oke, terima kasih Teh Windy. Gimana Kak Handi? Oke. Ya, terima kasih. Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan saja dulu sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti bisa bertanya lagi lebih lanjut di grup WA atau bisa langsung PC ke penanggung jawab lombanya. Oke, teman-teman, tak terasa kita sudah hampir memasuki di penghujung acara, yaitu penutup. Tetapi sebelum menutup acara ini, kita akan melakukan sesi foto virtual bersama. Diharap untuk semuanya menyalakan kameranya. Terima kasih. Yuk, teman-teman, kita nyalain kameranya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Baik, selanjutnya pembacaan doa untuk menutup acara hari ini akan dibacakan oleh Saudari Sofia Wahidatul. Kepada Saudari Sofia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kita MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najah minan nari wal afwa 'indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Sofia. Semoga apa yang telah kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, selesai sudah acara sosialisasi Disnatalis WLCC 2021 pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia pengurus WLCC yang telah hadir pada acara hari ini, yang sudah menyiapkan dan menjalankan acara ini dengan lancar, dan juga para peserta lomba yang sudah berkenan hadir di sini menyimak dengan baik dari awal acara hingga di penghujung acara ini. Sampai jumpa pada acara Puncak Disnatalis WLCC 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021. Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali melalui grup WhatsApp. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih.